Halo sahabat Dunia Bidan, kembali lagi Anda bersama kami di Dunia Bidan. Oke, masa subur. Masa subur pada seorang wanita itu akan terjadi rata-rata itu dalam 1 bulan itu 1 kali ya. Seorang wanita mengeluarkan sel telur dari kiri ataupun kanan ya, kiri ataupun kanan. Jadi cara bergantian dia keluar itu selama 1 bulan itu 1 kali, dan sel telur itu hidup 1 kali 24 jam ya setelah dia keluar. Oke, setelah telur tersebut pecah ya, seorang wanita akan mengeluarkan tanda-tanda. Dan mengapa kita perlu tahu untuk mengetahui sel telur, untuk mengapa kita perlu mengetahui masa subur ya. Masa subur ini diketahui untuk ada 2 macam ya. Karena apa? Jika seseorang ingin memiliki keturunan dengan segera, bisa segera melakukan hubungan. Akan tetapi jika tidak ingin memiliki keturunan, maka hindari masa subur ini untuk melakukan hubungan. Itu ya. Nah, sekarang apa sih ciri-cirinya? Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus Dunia Bidan. Yang pertama adanya peningkatan suhu basal. Apa sih suhu basal? Jadi suhu basal ini suhu yang diukur pada saat seseorang wanita itu baru saja bangun tidur ya. Jadi bangun tidur langsung dilakukan pengukuran suhu. Jadi ini akurat. Jadi dia belum bangun, masih ada di tempat tidur, dia udah diukur untuk suhunya. Suhu pada wanita yang usia subur itu akan meningkat dari biasanya antara 0,4 derajat sampai dengan 0,8 derajat Celcius. Nah, apakah ini akurat? Sebenarnya akurat, akan tetapi hal ini bisa terjadi tidak akurat ketika seorang wanita ini mengalami demam ya. Kalau memang dia benar-benar terjadi demam, memang mungkin flu atau apa itu, dia terjadi demam, akhirnya bisa merancukan. Jika ini diukur terus-menerus, seorang wanita ini diukur terus-menerus, pasti ada perbedaan pada saat seorang wanita ini mengalami masa subur ya, bisa digunakan. Terus tanda yang kedua adalah adanya cairan yang berbeda ya. Cairan ini dari vagina ya, cairan dari vagina yang berbeda dari biasanya. Bagaimana cara mengukurnya, cara melihatnya? Nanti saya sampaikan. Sekarang tipikal cairannya saja dulu ya. Cairannya ini agak gimana ya, berbeda dengan cairan yang biasanya. Cairan ini bening ya, cairan ini bening, dan cairan ini juga jernih ya, elastis. Cirinya, jika seseorang wanita ini pada biasanya dia keluar cairan vaginanya itu ketika dicolek ya, diukur ini dia 2 cm dia udah putus. Akan tetapi pada saat masa subur dia 5 cm, kadang 6-7 cm dia belum putus. Nah, itulah elastisnya seperti itu. Jadi dia jernih, elastis. Jadi cairan ini memang benar-benar berbeda dari wanita yang biasanya. Oke, bagaimana sekarang cara melihatnya? Jadi Bunda harus melihat terus setiap hari ya. Jadi dievaluasinya setiap hari, tidak langsung asal comot gitu aja, enggak. Caranya, jadi sebelum Bunda melakukan aktivitas, sebelum Bunda buang air kecil ya. Jadi ini tidak bisa dilakukan kalau Bunda sudah buang air kecil, ini akan merubah ya. Jadi sebelum buang air kecil, Bunda colek sedikit vagina, dilakukan pengetesan ya. Jadi sebelum melakukan aktivitas ya. Jadi begitu bangun tidur, langsung ke kamar mandi, langsung colek sebelum Bunda buang air kecil. Yang ketiga adalah mulut rahim yang terbuka. Untuk mulut rahim yang terbuka ini bisa
apa istilahnya ya, bisa dilakukan, itu emang mesti belajar ya. Dan ini juga tidak bisa dalam satu kali langsung bisa gitu, nggak bisa. Jadi teksturnya untuk mulut rahim itu kalau tidak pada masa subur itu kaku ya, kaku. Tapi ketika masa subur itu dia lebih lembut dan sedikit ada pembukaan ya. Caranya memeriksa, cuci tangan dulu ya, cuci tangan, gunakan sabun. Setelah itu baru dimasukkan sampai mentok ya, mentok ke dalam cervix. Kalau yang lunak ya, cervix yang lunak itu teksturnya seperti ini. Nah, ini tekstur cervix yang kaku ya, itu seperti ini. Paham ya? Oke. Kalau lunak dan ada pembukaan sedikit, artinya kemungkinan ada masa subur. Yang keempat, yang keempat ini adalah adanya kram perut atau ya kram perut di perut bagian bawah ya, juga menjalar ke pinggang. Tapi ini biasanya nggak terlalu parah sih ya, nggak terlalu parah. Cuman ada sensasi seperti itu ketika sel telur itu pecah, ya. Oh, kok nyeri pinggang sedikit? Ada kemungkinan. Berikutnya yang kelima, payudara lebih sensitif. Jadi dirangsang sedikit dia udah kering gitu ya. Untuk wanita yang payudaranya sensitif itu juga sebagai tanda dari adanya ovulasi. Yang keenam adalah peningkatan gairah seksual. Jadi kok dia libidonya meningkat, itu kemungkinan atau ada gairah seksualnya yang meningkat itu sebagai salah satu tanda daripada adanya yang namanya masa subur. Karena kalau apa istilahnya ya, ada ovulasi berarti ada birahi atau libidonya meningkat dan secara alami sel telur itu minta untuk dibuahi. Oke, semoga ini bisa bermanfaat dan saya ganti kostum. Saya pikir tidak jadi masalah. Oke, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya, baik itu yang sedang program hamil ataupun yang sedang tidak ingin memiliki anak tapi belum berkesempatan untuk mendapatkan alat kontrasepsi. Jangan lupa, apabila ada yang ingin didiskusikan, tulis di kolom komentar. Apabila sangat bermanfaat buat Anda, silahkan di-share ke teman atau apa, by WhatsApp, by apa saja deh di Facebook, silahkan. Dan untuk lebih memacu saya, silahkan tekan tombol subscribe-nya, jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya.